Indonesia sebagai front-end developer pada Januari 2020 hingga Mei 2022. Selanjutnya, PT Innosoftware Surabaya Indonesia sebagai full stack software engineer pada Mei 2018 hingga Mei 2019. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita sapa dulu mentor pada malam hari ini. Halo Kak. Halo, suara saya kedengaran? Kedengeran Kak. Oke. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah kira-kira Kakak sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Sudah sih. Untuk teman-teman, sebelumnya silakan persiapkan ATK-nya terlebih dahulu untuk mencatat jika dirasa ada materi yang perlu untuk dicatat, dan pada akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Jika dirasa ada materi yang kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja saya serahkan ke Kak Miftahul Huda untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hasan. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung, dan juga terima kasih buat pengurus UKM-ITC yang udah ngasih kesempatan buat sharing. Oke, jadi aku mau izin share screen terlebih dahulu. Ini sorry, mungkin aku nanti agak putus-putus juga karena sini lagi hujan. Jadi mungkin nggak tahu. Oke. Apakah layarnya udah kelihatan? Terlihat Kak. Oke, thank you. Oke, jadi untuk pertemuan pertama kita nanti akan belajar mengenai basic layouting di Android. Mungkin teman-teman udah ngedapetin juga di materi-materi yang di-share kemarin di Classroom. Jadi sebelum itu, izinkan saya tadi udah dikenalin. Jadi saya Miftahul Huda, bisa dipanggil Huda, sebagai software engineer. Terus kalau misal teman-teman mau connect, itu bisa langsung ke LinkedIn atau ke website saya aja. Oke, saya next lagi. Oke, jadi untuk belajar Android, apa aja sih yang dibutuhkan? Jadi yang pertama, mungkin teman-teman udah ada basic skill di komputernya, terus basic math skill, komputer sama HP, sama koneksi internet, dan juga opsional buat teman-teman yang pengen ngejalanin langsung atau ngerunning langsung aplikasi di HP, itu bisa langsung pakai Android device dan juga kabel USB. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin aku mau tanya sih. Di sini ada 3 pertanyaan. Jadi, kenapa teman-teman pengen belajar Android? Terus tujuannya teman-teman belajar Android itu seperti apa? Dan plan-nya teman-teman buat belajar Android itu apa aja? Buat mencapai biar bisa apa? Mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis saja jawabannya di chat di Google Meet. Mungkin kan goal setiap orang buat belajar Android itu beda-beda. Ada yang pengen ya pengen bikin aplikasi sederhana aja, atau ada yang pengen jadi Android developer. Jadi mungkin teman-teman kenapa teman-teman pengen belajar tentang Android. Mungkin sambil nunggu, aku mau sharing aja. Jadi kenapa kok aku sendiri itu pengen, dulu kan sebenarnya aku awalnya nggak dari ini,
nggak tahu sama sekali tentang Android. Jadi dulu sama juga kayak nyoba-nyoba belajar yang basic dulu. Jadi awalnya saya dulu itu basisnya di web, jadi fokusnya di web, terus pengen nyoba-nyoba switching. Jadi gimana sih apa ekosistemnya Android itu kayak yang dipelajari apa aja, terus cuman sekedar pengen tahu aja, jadi nggak belum ada minat buat jadi apa, buat jadi Android developer. Jadi emang tujuannya dari dulu pengen ini aja, pengen apa, kayak nyoba-nyoba hal baru. Nah terus planku ya pertama kayak ikutan workshop kayak gini, kayak misalkan di ITC, terus uh, sambil nyoba-nyoba course di internet, jadi kayak gitu sih. Oke, oh ini ada Mas Rizal Fendi, Bang Pen, ingin belajar hal baru, mantap. Oke, teman-teman yang lain mungkin kalau sungkan-sungkan bisa ditulis saja di apa, di kertas atau bukunya masing-masing. Kenapa? Karena goals itu penting. Aku nanyain goals di awal, jadi biar nanti ketika teman-teman menghadapi kesulitan waktu belajar Android, teman-teman nggak langsung mundur gitu aja, karena kan ketika teman-teman suka atau itu apa ya, itu sesuai sama tujuannya teman-teman, teman-teman bakal belajar terus, meskipun ya nanti bakal ketemu error yang bakal bikin pusing. Jadi tujuannya dengan adanya menentukan goal di awal itu biar teman-teman bisa tetap teguh pendiriannya buat belajar sesuatu. Oh ini dari Dava, pengen membuat aplikasi Android untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, mantap, keren-keren. Oke, akan saya next saja. Jadi untuk materi kita pada pertemuan hari ini, yang pertama ada konsep overview, terus ada basic Kotlin, terus ada pengenalan tools yang bakal kita pakai dan RStudio, sama yang terakhir ada basic view dan juga layouting di Android, dan di terakhir ada kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke konsepnya Android. Jadi di Android sendiri kita pakai bahasa pemrograman namanya Kotlin. Jadi kenapa kita pakai Kotlin? Jadi kita pakai Kotlin, tulis sebenarnya pakai Java untuk Android. Jadi sekarang sudah pakai Kotlin karena lebih pendek dan juga lebih safe daripada Java. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang Kotlin, teman-teman bisa menjalankan langsung di Kotlin Playground. Jadi di website officialnya Kotlin, dia udah nyediain yang namanya Kotlin Playground. Itu ada di play.kotlinlang. Jadi teman-teman bisa belajar Kotlin dari awal tanpa harus install aplikasinya dulu. Nah terus untuk toolsnya ada Android Studio, jadi ini nanti yang digunakan buat bikin aplikasi Android-nya. Terus ada Android Emulator. Nah, untuk Android Emulator sendiri itu nggak semua laptop kuat buat ngejalanin Android Emulator ini. Jadi disesuaikan aja sama laptop yang teman-teman punya. Ketika teman-teman nanti nggak bisa ngejalanin aplikasi Android via Android Emulator, teman-teman bisa langsung ngejalanin ke HP Android teman-teman langsung. Jadi Android Emulator ini berguna kalau misalkan teman-teman nggak pengen ngedevelop lebih cepat, jadi nggak pengen harus install dulu di aplikasi install dulu aplikasinya di HP atau device asli. Terus nanti
kita juga bakal kenalan dengan UI yang ada di Android. Nah, yang pertama itu ada konsep yang mengenai layout. Jadi layout sendiri itu gimana sih caranya kita kayak nyusun nyusun view. Jadi nyusun view nanti tersusun kayak gimana, apakah dia secara horizontal atau vertikal, atau dia berdasarkan komponen yang lain. Jadi istilahnya kayak stuck di komponen lainnya. Terus untuk view sendiri itu apa? Jadi view ya tampilannya di Android kayak misalkan text, terus ada image, terus ada button. Jadi itu yang dinamain view. Jadi itu untuk overview konsepnya tentang Android. Lalu setelah ini kita masuk ke basic Kotlin. Jadi teman-teman yang pengen ngikutin langsung bisa buka ini play.kotlin lang play.kotlin lang di by example overview. Oke. Oke. Ya, aku pindah tab dulu. Jadi ini adalah dokumentasi resmi dari Kotlin-nya. Jadi teman-teman bisa langsung belajar terkait bahasa Kotlin itu kayak gimana. Jadi Kotlin sendiri itu umumnya dia akan mengeksekusi. Jadi akan mengeksekusi fungsi yang dieksekusi pertama yaitu fungsi main, dan itu yang akan dieksekusi di dalamnya. Jadi ketika teman-teman printline hello world, dia akan muncul printline hello world. Terus ada beberapa konsep lagi yang teman-teman istilahnya kayak apa ya, konsep basic yang teman-teman wajib pelajarin ketika belajar mengenai Android. Yang pertama ada function. Jadi function itu mirip kayak teman-teman ketika di bahasa pemrograman lain itu bikin function bisa masukin parameter. Nah, di Kotlin sendiri untuk parameternya teman-teman bisa nentuin tipe datanya. Jadi misalkan khusus ini inputan untuk string, jadi dia kita tentuin untuk apa, untuk tipe datanya dia tipe string. Terus untuk returnnya dia bisa ditentuin juga mau nge-return tipe data apa. Oke. Nah, itu basic dari function. Jadi teman-teman bisa masukin juga function sendiri. Teman-teman bisa langsung masukin beberapa parameter. Jadi hanya satu parameter aja. Dia bisa 2 ataupun lebih. Jadi misalkan kita mau bikin tambah-tambahan. Atau teman-teman juga bisa langsung masukin kayak fungsinya, masukin komennya itu di samping fungsinya, jadi nggak perlu return. Jadi modelnya kayak ini perkalian. Jadi dia langsung jadi satu baris. Cuman ketika function teman-teman nanti panjang, itu lebih baik diapit sama kurung buka sama kurung tutup. Terus konsep yang kedua ada yang namanya variabel. Jadi variabel ya teman-teman kayak nyimpen data di variabelnya. Di variabel sendiri juga konsepnya sama. Dia bisa kalau di Kotlin dia bisa nentuin
dia mau inputin untuk variabelnya itu khusus buat nyimpen tipe data apa. Misal ini khusus angka aja, berarti dia ditentuin jadi tipe datanya integer. Jadi kayak gitu. Atau dia juga bisa nggak perlu ditentuin, jadi langsung val 3 bakal disimpan di variabel C. Terus ada yang namanya kondisi. Jadi kalau kondisi dia berdasarkan apa? Ini udah. Berdasarkan apa yang diinputin, misalkan kita mau ngecek ini apakah kalau misal dia apa? Dia true, kondisinya itu true, dia akan menjalankan yang ada di bawahnya. Kalau kondisinya salah, dia akan menjalankan yang else. Terus di Kotlin sendiri, salah satu fitur utamanya ada yang namanya null safety. Jadi null safety ini dia bisa jadi ketika dia kalau teman-teman pengen bikin variabel yang dia itu bisa terima nilai nol, jadi teman-teman bisa langsung nambahin ini aja, nambahin tanda tanya di setelah teman-teman deskripsikan tipe datanya. Jadi kayak gitu. Ini dia contohnya juga. Kalau yang class ini mungkin ya bisa teman-teman pelajari juga bisa, tapi untuk yang basic sendiri itu lebih fokus yang kayak tadi, yang di function variable null safety sama beberapa control flow kayak looping. Jadi seperti halnya looping kayak gini, teman-teman bisa ngeloop data yang ada di list kue, atau bisa pakai while loop. Jadi untuk Kotlin, teman-teman bisa langsung nyoba-nyoba aja di dokumentasinya ini. Terus misal pengen nyoba studi kasus yang lain, bisa nyoba-nyoba, misal bikin program yang sederhana dulu pakai Kotlin. Jadi seperti itu terkait Kotlin basic. Terus kita bakal masuk di Android Studio. Jadi teman-teman bisa sambil buka Android Studio kalau yang udah nginstal. Tapi aku cuma pengen tahu sih, di sini ada yang belum terinstall Android Studio-nya. Oke, aku coba stop sharing. Oke, apakah udah kelihatan? Oke, jadi ketika teman-teman baru pertama kali buka Android Studio, nanti ada halaman
initial screen-nya awal, terus kita bikin new project baru, kita pilih yang empty activity dulu aja. Nah, terus di sini adalah nama aplikasi teman-teman. Jadi misalkan kita mau bikin birthday card untuk belajar basic layouting-nya. Terus di sini adalah nama package yang nanti berguna ketika dia dipublish di Play Store. Terus ini lokasi projectnya teman-teman. Dan ini bahasa pemrograman yang dipilih. Jadi di sini kita pakai Kotlin aja. Nah, di sini ada SDK. Jadi SDK ini berguna buat nentuin target minimum yang bakal bisa ngejalanin aplikasi Android yang kita buat. Jadi di sini dari Google udah ngasih apa? Udah ngasih info juga. Apps-nya bakal bisa dijalanin di 89% device. Jadi kalau kita semakin ke bawah yang versi Android baru, kan untuk sebagian besar orang belum update ke versi Android, misal versi Android 11. Nah, itu disesuaikan sama target aplikasi kita. Benar. Jadi disesuaikan aja untuk API-nya. Teman-teman mau pilih yang mana? Ini. Di sini aku mau pakai API 25. Oke, ini birthday. Kita Oke, mungkin ada beberapa juga yang nanti gradenya bakal lama, jadi build-nya bakal lama. Jadi ditunggu aja. Itu tergantung sama kondisi internet dan juga device teman-teman. Oke, sambil nunggu kerjanya selesai, mungkin aku menjelasin. Ini udah. Oke. Jadi di sini aku mau jelasin beberapa folder yang ada di project Android. Jadi di sini ada manifest. Jadi manifest itu tepatnya teman-teman terkait aplikasinya teman-teman, kayak misalkan icon, label, terus tema yang teman-teman pakai temanya nanti dark dan lain sebagainya. Terus ada activity, jadi ada activity yang nanti teman-teman jeniskan di sini. Jadi semua halaman yang ada di aplikasi Android kita bakal ada di sini. Oke, terus di sini juga ada untuk file Kotlin kita. Jadi dia akan eksekusi onCreate, dia akan memanggil layout di activity main. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita, Hello World. Nah, untuk drivable sendiri, teman-teman bisa nambahin icon atau nambahin gambar, itu semua ada di drivable. Terus di layout, ya untuk ngebikin layout dari aplikasi kita. Nah, di layout sendiri itu ada beberapa pilihan, ada code, ada split, terus sama ada desain. Nah, kalau desain, teman-teman bisa langsung drag and drop aja. Jadi bisa langsung drag and drop kayak gini.
buat bikin apa? Buat bikin aplikasinya. Atau teman-teman juga bisa ngetik manual. Jadi apa? Bikin layoutnya secara manual di code. Tapi disarankan kalau teman-teman pengen belajar untuk gimana cara ngoding XML di Android, itu lebih baik pakai yang di code aja. Lebih mudah. Terus, oh ya, di sini ada bitmap. Jadi di sini untuk ikonnya teman-teman. Jadi ini icon waktu apa? Untuk aplikasinya. Terus ada folder values, ada colors, warna-warna yang teman-teman pakai. Jadi misalkan kalau mau pakai warna purple, dia akan berisikan warna ini. Jadi kalau pengen ganti, bisa langsung diganti aja purple-nya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi konsepnya dia sama kayak modelnya sama kayak variabel. Jadi buat nyimpan warna-warnanya. Terus ada string, jadi dia variabel juga buat nyimpan string. Kita akan demoin. Terus ada tema. Kalau tema sendiri itu lebih mirip kayak teman-teman kalau pernah bikin web, itu dia mirip kayak CSS, cuman kalau di XML temanya tetap XML, cuman ini bedain kayak misalkan untuk dark mode sama apa yang biasa kayak gimana. Jadi kayak gitu. Ini teman-teman juga bisa nambahin tema custom. Terus ada Gradle. Jadi teman-teman bisa nambahin plugin-plugin yang dipakai. Terus ini kayak keterangannya tadi, target SDK-nya berapa, minimumnya, dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman di sini juga bisa nambahin dependencies. Misal teman-teman mau gunain gunain database dan lain sebagainya, bisa nambahin dependensinya di sini. Oke, tuh terus untuk kalau misal teman-teman mau connect pakai real device, jadi real device kayak gini, jadi teman-teman bisa langsung connectin aja di USB. Jadi dia bakalan otomatis dia bakal running, tapi di sini aku udah install ini. Dia udah install virtual device. Ketika tak jalanin, jadi emulatornya bakal jalan buat nampilin aplikasinya. Nah, ini juga nggak disarankan ketika teman-teman misal kayak RAM-nya 4 GB buat ngejalanin emulator, itu nanti bakalan berat dari ngodingnya, buat ngoding aplikasinya, dan juga emulatornya bakal lama buat ngebuildnya. Oke, mungkin itu. Oke, bentar. Kita lanjut ke Google Chrome. Oke, jadi setelah teman-teman perkenalan tentang tools Android Studio, basic view and layouting, seperti yang kita tahu kalau di device Android itu berbagai macam, ada yang di HP, wireless, jam, tab, dan lain sebagainya. Dan itu untuk pixelnya sendiri itu kan beda-beda antar masing-masing device. Jadi kita sebagai developer, gimana caranya kita bisa konsisten, misal bikin aplikasi yang ada di HP yang layarnya sini, atau HP yang layarnya lebih kecil, atau kita mau bikin juga sekalian di tab. Nah, itu
kita harus bisa apa ya istilahnya kayak layoutnya itu bisa konsisten, harus bisa adaptif atau responsif di beberapa device yang kita pilih. Nah, pertama kita kenalan dulu sama DP. Kalau di Android itu pakainya DP, jadi Density Independent Pixel. Jadi kayak width di pixelnya kali 160 dibagi screen density-nya. Jadi dia akan menentukan apa istilahnya kayak misalkan resolusinya, kalau misalkan tajam di HP kan HP-nya ukuran layarnya sama, cuman resolusinya satunya lebih tajam, satunya lebih di bawahnya. Jadi 1080 atau berapa. Jadi dia bakal di rendernya bakal beda. Itu kayak UI yang kita pakai. Nah, kita di sini menggunakan DP biar dia bisa lebih dinamis menyesuaikan sama pixel yang ada di HP-nya. Oke, ini ada screen density-nya. Ada low density, medium, high, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk cycle buat ngerender view-nya di Android, yang pertama itu dia measure apa ukuran layarnya itu berapa dan sebagainya. Terus dia fokus ke layoutnya pakai apa, bakal linear, relatif, dan sebagainya. Terus dia bakalan bikin view-nya, jadi ngerender view-nya di aplikasi kita. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Dia aplikasi Android itu ngerender. Dan di Android, di view sendiri ada konsep yang namanya margin dan juga padding. Jadi kalau margin itu dia view, misal ini teks dengan teks yang lain, jadi dia ada jarak. Sedangkan kalau padding, jadi dia itu padding antara view-nya dengan yang ada di dalam. Jadi yang lebih gelap ini namanya padding. Sedangkan kalau margin dia antar komponen. Tapi kalau padding dia dalam view itu sendiri. Oke, jadi teman-teman bisa buka Android Studio-nya lagi. Jadi kita lebih bakal bikin UI yang simple kayak gini. Jadi bikin birthday card. Oke, yang pertama-tama kita mau pakai yang split dulu. Oke. Jadi di sini ada teks. Nah, sini dia pakai constraint layout. Jadi jika teman-teman itu ada yang namanya linear layout. Di linear layout, ini kita hapus dulu. Jadi kalau linear layout, dia bakal nyesuaiin sesuai sama apa? Sesuai sama komponen yang ada di dalamnya dan juga orientasinya. Jadi kalau orientasinya kita ganti, misal vertikal, dia akan ke bawah. Tapi kalau horizontal, karena tadi default, dia bakal menyamping. Jadi kalau linear layout, dia bakal menyesuaikan sama itunya, jadi otomatis. Nah, tadi kan ada konsep padding sama margin. Jadi bedanya apa? Jadi kalau margin, dia komponennya. Jadi di sini ada hello world, misalnya ini hello world 2, ini hello world 1. Jadi antara hello world 2 dan hello world 1, dia ada jarak. Jadi margin itu sama halnya kayak jarak komponennya.
Dan ini kan dia ada jarak, ada komponen. Nah, sedangkan padding itu jarak yang ada di dalam. Jadi antara teks ini dengan yang ada di dalamnya. Misal paddingnya kita bikin 10 kayak gitu. Itu untuk perbedaan padding dan juga margin. Oh ya, kalau misal teman-teman ada yang mau tanya atau kebingungan, teman-teman bisa langsung tulis saja di chat. Oke. Jadi untuk linear layout konsepnya seperti itu. Jadi dia akan menyesuaikan secara otomatis sesuai sama orientasi yang kita tentuin. Terus ada yang namanya lagi relatif. Jadi relatif layout dia bakal berhubungan atau akan saling bergantung sama komponen yang lain. Jadi misalkan ini tag view 1 gitu ya. Nah, dia kita tentuin di bawahnya tag 1. Jadi dia bakal sesuai atau relatif sama komponen apa. Misalkan below berarti right to right of tag 1. Nah, di sini untuk Hello World 2 dia orientasinya kayak posisi dia itu bakalan berada di samping kanan, di sebelah kanan dari tag 1. Nah, kapan kita harus menggunakan relative layout sama linear layout? Nah, itu disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bikin sesuatu custom, jadi misalkan custom kayak gini. Jadi dia ada di samping kanan sama di bawahnya tag 1. Itu bisa pakai relative layout. Tapi ketika teman-teman ingin otomatis atau listnya itu sama semua, nah itu teman-teman bisa pakai linear layout kayak tadi aja. Ini di bawahnya tag 1. Jadi kayak gitu untuk relative layout. Terus ada lagi yang namanya constraint layout. Jadi constraint layout itu kita bisa pakai di sini. Jadi kita tentuin aja constraint-nya di sini. Misalkan hello world kita taruh sini. Dia constraint berdasarkan apa? Jadi misal dia di tengah banget, jadi constraint berdasarkan ini. Dan juga parent yang ada di bawahnya. Nah, dia bakal jadi constraint. Jadi dia berdasarkan apa? Berdasarkan yang parent dari yang atas dan juga yang bawah. Jadi kita bisa tentuin juga dia di tengah-tengah. Jadi vertikal iya, horizontal iya. Itu untuk yang constraint. Nah, terus misalkan kita pengen ini di samping sini. Jadi ini kita tentuin aja. Ini di sini. Start 1N sama di sini. Nah, ini kan tadi di parentnya kita pindah ke sini.
suara hujannya kembali lagi, jadi agak berisik. Mau aktifin kamera dulu biar nggak lemot. Oke, jadi kalau di constraint layout, teman-teman bisa constraint, jadi constraint cara di dia berdasarkan caranya, atau dia constraint berdasarkan komponen yang lain. Jadi misalkan dia di sini, terus sama di sini, di pattern-nya. Jadi bisa kita atur. Jadi ketika nanti di device yang berbeda, dia bakal tetap sama kayak gini. Misal jarak constraint antara teks 1 sama teks 2 itu seberapa, ini 76. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi dia bakal tetap nyesuaiin. Jadi meskipun di berbagai device, jadi dia akan nyesuaiin kayak gini. Jadi istilahnya kayak constraint, kita nggak nentuin secara langsung ukuran size-nya itu seberapa dan sebagainya, itu enggak. Jadi kita constraint-in aja atau kita connect-in aja ke layout yang lain. Oke. Oke, jadi di sini kita tadi mau bikin aplikasi seperti ini. Jadi untuk ngucapin ulang tahun. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita lakuin adalah nambah gambarnya dulu di Resource Manager. Jadi teman-teman bisa klik plus, terus import drawable. Ini aku udah download iconnya. Kita next. Jadi birthday icon kita import. Nah, dia udah berhasil masuk di sini. Jadi kita split. Jadi buat nambahin gambar, teman bisa menggunakan ini Resource Manager. Dan untuk komponen view-nya kita pakai namanya image view. SRC, terus drawable birthday icon. Oke. Nah, di sini aku mau pakai relative layout. Jadi di sini nggak pakai constraint layout. Biar dia bisa relatif. Dan juga tadi kan untuk gambarnya sendiri, di sini kan sejajar ya. Jadi sejajar antara kue, tulisan happy birthday, terus nama orangnya sama tanggal dan juga pesannya. Nah, karena dia posisinya sama, jadi aku putusin pakai linear layout aja di dalam. Jadi layoutnya sendiri itu bisa digabung. Ya, sama satu lagi di sini kan ada parent, dia bakal ngikutin ukuran asli dari parentnya. Nah, dia bakal full. Kalau ini tak ganti match parent juga, dia bakal ikutan nge-full gambarnya. Jadi ketika layoutnya ini tak definin 3 dp, jadi dia kan parentnya hanya 300 dp aja. Jadi seberapa pun ini diganti, dia bakal menyesuaikan. Jadi itu bedanya bedanya transparent sama konten. Terus ini lagi 100 atau 200 dp ya. Oke. Nah, setelah ini
di image itu kan pakai kayak view. Jadi di sini kita pakai card view, terus kita bikin match parent. Ini match parent juga. Oke, kita masukin lagi image-nya di sini. Oke, nah card view-nya belum kelihatan. Jadi di sini kita coba bikin background-nya jadi ungu, gambar tadi. Terus border radiusnya atau radius dari card-nya kita bikin 15 dp biar dia ada apa? Ada semacam ini, kayak di pojokan melengkung dikit. Standarnya kalau material sekitar pokoknya kelipatan 4, 3, 16 dan lain sebagainya. Standarnya. Terus elevation kayak ini shadow-nya. Isi yang ada di card-nya. Oke. Nah ini dia kan masih di ini ya, masih di apa? Masih di pojok. Gimana caranya kita bikin dia di tengah? Tuh kita bisa pakai layout center parent. Tuh. Jadi dia akan menyesuaikan. Jadi dia otomatis bakal berada di tengah. Atau juga bisa teman-teman bikin center horizontal. Jadi dia nengahinnya cuman di sisi horizontal aja atau di sisi vertikal aja. Center vertikal. Nah, dia nengahinnya di sisi atas sama bawah aja. Oke, kalau di tengah-tengah banget kita pakai parent, centering parent true. Nah, tadi kan dia ada tulisan happy birthday, terus di sini juga ukurannya lebih luas, dalam Ipsum dan lain sebagainya. Jadi sini kita tambahin lagi. Misal kita bikin tag view happy birthday. View. Kita bikin dia web content. Lalu kita tulis teksnya tadi ya, happy birthday. Happy birthday. Ini kan dia masih belum apa di bawahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan linear layout. Kita match parent aja. Ini juga sama. Oke. Orientasinya masih menyamping, jadi kita update orientasinya jadi vertikal. Oke, sip. Ini teksnya nggak kelihatan, colornya agak ganti putih. Wait. Oke. Gimana cara nengahin? Jadi tadi kan dia bisa nengahin, kita pakai yang namanya gravity. Jadi dia bakal jadi tengah untuk komponen-komponennya. Terus font-nya kita bedain antara judul, terus nama apa? Nama yang ulang tahun dan juga tanggal ulang tahunnya. Misal nama yang ulang tahun. Itu sekarang tanggal 5 Juni 2022. Nah, kita bedain ukurannya, misal size-nya 30 dp. Jadi dia lebih gede. Cuman kan ini kelihatan kayak apa ya, kayak numpuk banget gitu ya. Jadi dia kelihatan numpuk banget. Jadi kita mau bikin tambahin padding sini. Oke, lebih mendingan. Nah,
Setelah happy birthday, jadi ada jaraknya juga antara happy birthday dan juga tulisan ulang tahun. Jadi kita bikin jarak. Dan juga di sini ada tombol. Jadi ada tombol pesan. Jadi kalau teman-teman mau ngasih pesan bisa ngeklik tombol itu. Jadi kita di sini nambahin button tombolnya. Tweetnya kita match parent, hanya berkonten. Terus kita tambahin margin juga, tapi yang top biar nggak terlalu depth. Oke. Terus backgroundnya kita tambahin juga jadi parallel. Teksnya open. Oke. Ini kita nambahin ID. Jadi kalau teman-teman mau nambahin ID, kayak gini, add plus ID. Nah, jadi nanti tujuannya adalah ketika ini diklik, dia akan nampilin semacam pesan yang bisa dibaca sama yang buka aplikasinya. Tapi kita mau run dulu di emulator, apakah sudah sesuai sama yang kita bikin. Oke, udah sesuai, lumayan. Cuman untuk happy birthday-nya masih mepet. Jadi kita bikin margin top-nya mungkin 10 kayak gitu. Oke, lumayan. Oke, kita reload ulang. Oke, dia udah lumayan. Jadi ini kan masih belum bisa diklik. Ketika kita ngeklik open message, dia nggak ada respon apa-apa. Nah, caranya gimana? Oke, jadi di sini kita baru buka main activity-nya. Jadi sebenarnya ada dua cara kalau di Android. Gimana cara kita ngakses ngakses buttonnya. Pertama ada find view by ID. Jadi kita pengen nyari komponennya apa, berdasarkan ID-nya. Dan message, di sini ada error. Kita tekan option. Kalau di Mac jadi option enter. Nah, ketika dia diklik set on klik setengah, dia bakal munculin toast. Jadi toast itu kayak apa ya, misalnya kayak pesan di pesan singkat yang bisa teman-teman pakai. Jadi misal make text this, pesannya coba kita bikin variabel baru aja. Selamat ulang tahun, bahagia selalu. Terus kita pengen nampilin, ada dua pilihan, apakah terusnya bakal muncul lebih lama atau cuma singkat aja. Kita bikin yang lama. Oke, setelah itu kita munculin langsung pakai set. Di sini kita pakai find view by ID. Dia akan muncul ini. Jadi munculin pesannya, selamat ulang tahun, bahagia selalu. Jadi kayak gitu. Tapi ada cara lagi yang kedua, itu namanya pakai view binding. Jadi bedanya apa? Jadi cukup mudah kalau pakai view binding daripada find view by ID. Jadi
Cara yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah build gradenya terlebih dahulu dengan menambahkan view binding. Buat ngaktifinnya, enable true. Oke, terus kita change lagi. Nanti kita akan tahu bedanya kayak gimana. Oke, ini kita silang dulu. Banyak banget. Oke, ini saya komen. Nah, setelah dia berhasil nge-build ulang, nah kalau pakai binding, ini kita ganti, bukan set content layout-nya. Jadi kita bisa langsung definisiin bindingnya dulu, file binding. Oke, jadi activity main binding. Dari sini kita langsung ngedapetin, jadi ada komponen apa aja sih ID-nya. Jadi misal binding, btn message, terus langsung set on click listener. Jadi kita nggak perlu nyari gini, jadi find view by ID. Jadi ketika nanti komponen teman-teman banyak, itu kan kita nggak perlu ngedefiniin satu-satu, jadi langsung otomatis dari ID yang sudah kita definisiin di XML-nya bisa langsung connect di Kotlin-nya. Terus jangan lupa buat nampilin set content view binding root. Oke, sini sama, kita copy aja. Oke, sampai tahun pakai selalu. Oke, kita jalankan ulang. Oke, ketika ini diklik, nah dia bakal tapi enaknya adalah kita nggak perlu bikin satu-satu untuk komponen apa yang pengen kita panggil sama, jadi langsung by view binding. Oke, kita udah berhasil bikin birthday card. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nyoba sendiri, projectnya bakal saya upload di GitHub, jadi biar teman-teman bisa nyoba juga. Oke, recap untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, tadi kita udah belajar basic Kotlin, terus pengenalan Android Studio sama understanding layouting basic. Yang pertama ada linear layout, jadi linear layout dia otomatis apakah dia layoutnya mau apa posisinya vertikal, horizontal. Terus untuk relative layout namanya dia bergantung sama satu komponen, bukan sama komponen atau view lain, jadi kayak gitu. Sedangkan lalu ada constraint layout sendiri itu hampir mirip sama relative layout, cuman bedanya kayak tadi constraint layout bisa dikaitkan di layout editor, jadi bisa langsung kita kaitkan di desainnya untuk yang constraint layout, dan dia lebih fleksibel menurutku daripada yang relatif. Terus kita juga belajar sedikit mengenai view binding sama tools untuk materi hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Hasan. Baik, terima kasih dari Kak Miftahul Huda yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang kurang jelas, langsung bisa tanya di kolom komentar dengan format penamaan nama, lalu soal, dan langsung atau bisa on mic.
Untuk teman-teman jangan lupa on cam ya. Baik, ada pertanyaan pertama dari Kak Mas Muti. Izin bertanya Kak, mau tanya kan di Android, kayak kalau mau style pakai XML, kira-kira ada yang lain nggak atau yang lebih mudah misalnya? Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, pengetahuan saya, untuk yang saya tahu saat ini, masih ada XML aja buat ngedesain, nge-style aplikasi Android-nya. Tapi di XML tadi kan ada beberapa pilihan ya. Ada yang bisa desain langsung atau bisa pakai code manual. Jadi kalau yang lebih mudah itu bisa pakai yang desain aja. Jadi tinggal drag and drop kayak gitu. Itu sih cara yang simple menurutku. Baik, gimana Kak Mas Muti? Apakah Oke, sama-sama. baik? Untuk pertanyaan kedua Kak, dari Kak Friska Nadila. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi proses running pada laptop dengan RAM 4 GB jika emulator laptop tidak support? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pakai emulator, teman-teman bisa langsung pakai apa? Bisa langsung pakai device. Bisa langsung pakai device real, jadi real device buat dikonekin di aplikasi Android-nya. Jadi uh, tadi kan untuk ngebuildnya kan ini ya, ngebuildnya pakai apa? Ntar coba share screen yang di Android. Jadi dia kan ngebuildnya pakai emulator. Nah nanti kalau teman-teman mau pakai device yang real device yang asli, teman bisa langsung running aja. Jadi konekin ke device aslinya, terus dinyalain
app debugging-nya di setting. Nah, setelah itu nanti bakal muncul di sini pilihan device-nya, terus nanti tinggal dipilih. Ntar kita ambil ini dulu ya. Ambil apa? USB. Benar. Contohnya. Oke, jadi di pilihan HP itu biasanya ada kayak gini. Ada opsi pengembang. Jadi teman-teman klik aja opsi pengembang, terus langsung nyalain debugging USB-nya. Nah, oke, ada kendala di USB-ku. Jadi kalau udah dihubungin sebenarnya bisa langsung muncul. Jadi misal teman-teman apa miliknya itu langsung muncul di sini. Terus teman-teman juga bisa pakai WiFi. Tapi ini khusus buat versi Android 11 ke atas. Jadi untuk laptop sama HP-nya bisa disambungin di WiFi yang sama dan dia langsung otomatis ngerannya di HP. Jadi kayak gitu. Untuk jawabannya. Usaha. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Rizka Nadila, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada yang bertanya dari Kak Nur Hidayatullah. Izin bertanya, kenapa sih harus pakai Kotlin atau Java kalau membuat aplikasi Android? Kan banyak juga tuh aplikasi website yang bisa di mobile kan. Itu bagaimana Kak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk apa? Menurut saya sendiri sebenarnya juga bisa kan kayak website itu bisa langsung dijalanin sebagai aplikasi Android. Jadi modelnya kayak istilahnya kayak PWA kalau di web. Nah, cuman untuk kenapa kita langsung pakai Android aja daripada ngebuild website jadi Android? Karena untuk ketika kita bikin aplikasi Android, misalkan pakai Kotlin, nah itu kita bisa langsung gunain beberapa API yang udah disediain dari Android-nya. Misalkan teman-teman pakai API buat uh, ngedeteksi misal ngedeteksi kayak misalkan teman bikin aplikasi AI gitu kan, ngedeteksi apakah uh, jagung atau buah itu apa istilahnya kayak busuk atau apa ketika mau dipanen. Nah itu kan ada beberapa support library juga yang langsung dimiliki sama Android-nya. Jadi dengan kita pakai ekosistemnya Android itu jadi lebih mudah. Misal nanti ketika ada update officialnya kita bisa langsung ngedapetin dari situ. Jadi kita nggak perlu buat ulang. Kalau misalkan pakai website kan kita uh, pasti nyari third party atau bantuan library dari developer lain, dan itu bisa juga nggak outdated. Jadi misal rilis versi Android berapa aja terakhir tadi kan berapa ya, jadi misal rilis versi Android terbaru 14. Nah, dia kan ada fitur-fitur tertentu yang mungkin dia nggak ada di versi Android lama.
Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Bagaimana untuk Kak Nuri, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Mungkin selanjutnya dari Setia Yutantri, izin bertanya, Kak. Lebih baik mana menggunakan Android emulator di laptopnya secara virtual, apa pakai real device? Oke, Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. oke, makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada pro sama cons-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau misal pakai emulator, pro-nya teman-teman bisa lebih cepat. Jadi bisa lebih cepat buat nge-build aplikasinya, buat ngelihat ngelihat layout aplikasinya di HP ini jadinya kayak gimana. Itu buat emulator. Tapi cons-nya kayak tadi. Jadi kekurangannya laptop teman-teman bakal jadi lemot karena makan habis memori juga. Nah, sedangkan kalau di real device itu keuntungannya adalah teman-teman bisa langsung nyobain di device yang asli. Tapi kekurangannya dia hanya khusus buat lihat layoutnya device itu aja. Jadi misal kita punya device misal Android versi 10, tapi kita pengen coba juga ngetes di versi Android yang sebelumnya atau versi Android yang terbaru. Nah itu kan kita nggak bisa kan karena hanya ada real device saja. Nah itu gunanya ada emulator, jadi kita bisa apa istilahnya kayak apa? Istilahnya kayak benchmark. Jadi kayak kita ngebandingin antara versi ini kalau dijalanin di Android sekian, apakah bisa atau layoutnya ada yang pecah atau enggak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Syarul Abidin. Izin bertanya, Kak, untuk aplikasi apa yang biasanya dibuat bagi para pemula yang sekiranya mudah untuk dipahami? Mungkin dari Kakak ada saran? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau berdasarkan pengalamanku dulu waktu belajar awal-awal belajar Android, yang pertama kayak bikin ini. Jadi kita bikin layout dasarnya dulu. Jadi kayak bikin birthday card, terus bisa bikin to-do list. Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi to-do list, terus baru bisa nyoba-nyoba startnya dari ini aja, dari mulai layouting dulu aja kalau baru pertama kali nyoba Android. Jadi misal teman-teman pengen belajar layoutingnya, gimana cara bikin layouting kayak di Instagram, kayak aplikasi Instagram kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa langsung nyoba-nyoba aja. Jadi sebenarnya ada juga uh, kayak tutorial di YouTube, dia langsung apa ya istilahnya, langsung ini sih, langsung langsung kayak nyobain misal ngeklon. Jadi misal kita mau bikin aplikasi uh, semacam WA, jadi kayak gitu kita bikin layoutnya dulu kayak gimana, terus lanjut ke database-nya atau oper datanya dan sebagainya. Jadi saranku sih untuk yang baru belajar coba-coba layouting aja, karena di komponen di Android itu kan istilahnya kayak lumayan banyak gitu kan. Nanti ada istilahnya kayak gimana sih, kayak ini kan kita bikin satu card kan ya, bikin satu card kartu ucapan. Nah gimana kalau misalnya usernya ada 100, usernya ada yang pakai ada 100 orang, apa kita harus bikin 100 card? Kan itu nggak mungkin kan. Jadi nanti ada kasus-kasus yang kayak gitu. Jadi bertahap dulu aja, kayak mau bikin aplikasi to tulis atau mau bikin aplikasi chatting, jadi muter-muter kayak gitu. Ini kurang lebih kayak gitu jawabannya. Sasan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Syarul, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin lanjut dari pertanyaan Muhammad Rizal Effendi. Kak, izin tanya, selain dari bahasa pemrograman Kotlin untuk Android, apakah ada bahasa pemrograman lain selain Kotlin? Dan mengapa menggunakan bahasa Kotlin? Apa kelebihan serta kekurangan
prospek ke depan dari bahasa Kotlin itu sendiri? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Bang Pen. Jadi, apakah ada bahasa pemrograman lain mungkin selain Kotlin untuk Android? Jadi, untuk Android sendiri itu ada beberapa bahasa yang bisa teman-teman pakai yang lagi hype sekarang, mungkin Flutter. Jadi, kalau teman-teman pernah tahu Flutter, coba saya screen ini. Masih loading. Oke, internet nggak valid. Jadi, kalau teman-teman tahu Flutter, dia kayak bikin satu codingan, itu dia bisa running di beberapa device. Jadi kayak di web, terus di Android, terus sama di iOS juga bisa. Jadi istilahnya dia bisa multi platform. Jadi dia bisa di mobile, bisa di web, bisa di desktop. Itu yang lagi hype sekarang. Jadi istilahnya ada native sama yang nggak natif. Jadi kalau pakai Flutter, dia udah ada kayak istilahnya kayak teman-teman kayak ngoding satu aplikasi aja, tapi dia bisa dipakai di beberapa device. Itu bisa langsung pakai Flutter. Nah, kekurangannya kenapa? Dia masih kan dia bisa dijalanin di berbagai platform. Nah, kekurangannya dari Flutter, dia ukuran aplikasinya ketika dibuat bakal besar. Jadi bakal besar banget daripada natif kayak Kotlin tadi. Jadi itu sih salah satu keunggulan pakai natif atau kayak Kotlin. Terus aku belum nyobain Flutter ya, kayak belum terlalu mendalami terlalu dalam. Jadi menurutku sih kalau jadi Kotlin kan bahasa resminya dari Android. Sebenarnya Android juga sebenarnya kayak Flutter juga disupport sama Google, cuman yang sekarang masih fokusnya di Kotlin. Jadi ketika nanti ada pengembangan baru atau ada API baru, mungkin ada beberapa fungsi yang di Kotlin itu langsung ada. Tapi kalau di Flutter mungkin belum ada. Untuk kekurangannya Kotlin sendiri, menurutku itu tadi, kekurangannya Kotlin, dia hanya fokus di satu platform aja. Tapi kalau teman-teman mau nyobain bikin multi platform tapi sekali ngoding kayak gitu, teman bisa langsung pakai Flutter. Cuman masing-masing pilihan kayak gimana sih cara memilih bahasa pemrograman yang pas gitu. Disesuaikan sama ini aja, sama kebutuhan teman-teman. Jadi kalau kebutuhannya targetnya buat berbagai platform dan itu development waktunya cepat, kayak misal cuman 1 bulan atau beberapa minggu aja, bisa langsung nyobain Flutter. Tapi kalau untuk jangka panjang, mungkin kalau saran menurut pendapatku sendiri sih, untuk sebenarnya pakai Kotlin. Kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dari Ilham Genta Ramadan. Izin bertanya, Kak, apa perbedaan menggunakan Kotlin dengan Java? Lalu, jika kita dalam tim, misalnya teman kita pakai Java, sedangkan kita menggunakan Kotlin, apakah hal tersebut dapat berjalan dengan baik? Mungkin bisa langsung dijawab. Makasih. Makasih pertanyaannya. Jadi perbedaan Kotlin sama Java, jadi untuk Java sendiri itu sintaknya lebih panjang.
Jadi lebih panjang daripada Kotlin. Misal teman-teman kayak tadi selanjutnya apa ya, kayak click button itu sintak di Java lebih panjang, sedangkan kalau di Kotlin kan pengembangannya emang dari Java. Jadi di Kotlin dia lebih pendek, dan keunggulannya tadi ada null safety. Jadi ketika variabel teman-teman null, dia nggak bakal ngerusak atau bikin aplikasinya jadi crash. Soalnya seringkali misalkan teman-teman bikin aplikasi tentang apa ya, tentang survei itu. Surveinya ada di web, tapi teman-teman pengen lihat laporannya di API Android. Nah, ternyata di web ada orang yang nggak ngisi inputan tertentu, dan itu bakal jadi error di apa di aplikasi Androidnya kalau teman-teman pakai Java, dan karena dia nggak apa ya, misalnya dia nggak bisa null, jadi dia kalau null itu bakal muncul error. Sedangkan kalau di Kotlin tadi ada null safety. Terus kalau tim, nah sebenarnya juga bisa digabung antara Kotlin sama Java, cuman untuk lebih baik itu Kotlin kalau menurutku sendiri ya, karena teman-teman itu tentuin aja kayak misalkan kita mau development pakai bahasa pemrograman apa, karena kan untuk proses development kan ya mungkin nggak pendek kan, maksudnya ketika programnya atau produknya dirilis kan teman-teman masih ada yang namanya maintenance. Ini maintenance ya mungkin kayak memperbarui fitur apa atau memperbarui yang error dan sebagainya. Jadi lebih baik buat buat disepakatin aja pakai apa, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Ilham, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab sudah berakhir. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya di grup bidang peminatan masing-masing. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Untuk teman-teman mungkin bisa nyalakan kamera terlebih